Para penggemar film action, gue datang lagi nih dengan segudang rekomendasi film action yang bakal semakin intens daripada bulan lalu. Kalau di awal bulan kemarin gue memberikan sebuah rekomendasi film action yang soft dan penuh adventure, nah kali ini bakal masih dengan film action seru yang juga ditambah dengan sebuah thriller mencekam di dalam aksi yang bikin kalian tegang juga. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gua lagi di sini yang tentu bakal kasih kalian rekomendasi film terbaru dari setiap genre dan juga tema yang ada di awal tahun 2022 ini. So pastikan kalau kalian gak mau ketinggalan updatean film seru lainnya, bisa pencet aja tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya ya. Dan kalau udah, mari kita langsung aja masuk ke list film yang pertama. Dalam film pembuka ini bakal ada sebuah aksi intens yang diberikan pada seorang tentara negara yang berubah menjadi tentara bayaran ilegal dengan skema misi paling beresiko yang pernah ia hadapi di sana. The Contractor menceritakan tentang seorang sersan dari pasukan khusus AS bernama James Sharper yang dengan terpaksa telah dipecat dari kesatuannya dan tidak mendapatkan sebuah dana pensiun untuk keluarganya. James sudah lama mempertaruhkan segalanya untuk keluarganya, tapi nyatanya dikhianati oleh negaranya sendiri. Dan ketika ia berada dalam titik terendahnya, James terpaksa bergabung dengan organisasi kontraktor swasta yang kejam. Dalam 120 menit filmnya ini diputar, film ini bakal ngasih kalian sebuah aksi-aksi seru yang juga sangat menegangkan. Mulai dari aksi pembalasan, pelarian, perburuan, dan aksi menegangkan lainnya bakal tersaji dengan sempurna di sini. Dari semua aksi memukau yang ditampilkan dengan ciamik, tapi ada satu yang bikin gua risih. Ya, plotnya yang bakal serumit kalian nonton film misteri. Padahal kalau kalian simak dengan teliti dari menit awal, kalian pasti udah tahu lah tentang kesimpulan dari film ini. Dan lagi, dengan introduction yang sangat lambat banget, gak menutup kemungkinan para penontonnya bakal lari meninggalkan filmnya di menit-menit awal gitu ya. Well, meskipun begitu, pesona dari Chris Pine yang tampil maksimal sebagai James Sharper di sini patut diberikan 2 jempol men. Ia menghidupkan karakternya dengan sempurna. Ya, walaupun gue melihat si Harper ini mirip-mirip sama Jason Bourne ya. So, filmnya ini sangat underrated banget, apalagi dengan aksi yang seru yang dihadirkan di dalam filmnya ini. Nggak ada salahnya bisa coba tonton aja filmnya ya. The Contractor telah tayang perdana pada 1 April tahun 2022 dengan sebuah rating yang entah kenapa berada dalam rata-rata sebesar 5,7 di situs IMDb dan divote lebih dari 10.000 pengguna akun dalam sebuah label Film R. Oke, di film ini gue punya sebuah thriller yang kental banget, dimana bakal juga menggunakan sebuah situasi terkini dengan dibalut sebuah action dan plot kriminal yang ya not bad lah untuk menemani waktu luang kalian. Kimi berfokus pada sebuah situasi yang masih pandemi di kota Seattle. Seorang perempuan bernama Angela telah menemukan sebuah petunjuk rahasia dalam kasus kejahatan yang sangat penting. Angela yang selalu di rumah memantau recording rahasia itu harus melawan rasa takutnya dan bertindak untuk menyerahkan ke pihak yang berwenang. Kalian pengen film action yang soft tapi juga dengan aksi yang menegangkan? Mungkin film ini adalah yang cocok buat kalian tonton. Konsepnya sendiri menurut gua fine-fine aja ya, yang memang bakal dikasih action intens dengan cuma berfokus pada satu main lead-nya bernama si Angela ini. Yang di sini cukup sukses diperankan dengan matang oleh Zoe Kravitz, tapi sayangnya personally gua kurang suka sama plot story-nya yang memang dibikin terlalu panjang dan annoying gimana gitu ya. Ya, buat kalian yang memang suka sebuah film action yang punya thriller yang sangat kental, film ini mungkin bakal cocok untuk kalian tonton di kala waktu senggang. Kimi sendiri telah tayang perdana pada 10 Februari tahun 2022 dalam rating yang masih slightly berada di atas rata-rata sebesar 6,3 di situs IMDb dan divote lebih dari 24.000 pengguna akun serta ada dalam label di Film R. Nah, di film action thriller ini bakal terhadirkan dengan sebuah superhero fenomenal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fansnya ini, yang mana bakal menjadi sebuah film yang sukses membuat para penontonnya puas. The Batman bercerita pada seorang pembunuh berantai yang sangat sadis kini mulai berkeliaran di kota Gotham dengan membunuh tokoh-tokoh politik penting yang berpengaruh dalam sebuah pemilihan gubernur di sana. Kali ini Batman terpaksa harus memunculkan sosok hitamnya dalam sebuah penyelidikan di balik pembunuhan-pembunuhan misterius yang memburu para korupsi tersembunyi di kota Gotham tersebut.
Berbeda dengan film-film Batman yang sebelumnya, di sini ia bakal cukup digambarkan dengan kelam dan juga sangat mengerikan, yang mana bakal menampilkan sosok asli Batman yang juga pendendam. Gue di sini bakal menjadi kubu netral dari fanbase film Batman ya. Jadi gue nggak akan membanding-bandingkan mana film Batman yang paling oke. Yang mana udah nggak usah diributkan lagi kalau serial Batman yang paling seru ya Christopher Nolan dong. Ups. Oke, kembali ke topiknya yang mana seperti gue bilang sebelumnya, Batman di sini bakal digambarkan dengan cukup kelam. Ya, walaupun cukup sukses dibalut dengan label PG-13 ya. Dengan aksi brutalnya tanpa banyak lumuran darah yang juga tersaji. Aduh, udah mulai ikut-ikutan kayak brand sebelah ya. Bukan cuman itu men, dari itu semua yang paling parah ya durasi dari filmnya dalam balutan 3 jam yang bikin para penontonnya boring dibuatnya. Asli kerasa banget panjangnya. Serasa pengen molor gimana gitu ya. Tapi karena action yang dihadirkan cukup oke dengan suasana yang mendukung, jadi ya kuat-kuatin lah nonton filmnya ini. Si Batman di era ini bakal diperankan dengan cukup ciamik oleh Robert Pattinson yang bisa dibilang punya ciri khasnya tersendiri. Nah, di sini selalu jadi introvert kalau berperan jadi Bruce Wayne, tapi selalu eksis di setiap tempat kalau jadi Batman ya. Well, buat para penggemar film-film superhero DC, ini mungkin menjadi sebuah titik balik yang berpengaruh di dalam filmnya ya. Actionnya dapet, thrillernya kental, sinematografinya yang kerennya, dan misterinya yang mantep banget menjadi sebuah pertimbangan yang gak usah kalian ragukan lagi. Jadi bisa kalian tonton langsung aja filmnya di layanan streaming HBO. Batman telah tayang perdana pada 4 Maret tahun 2022 serta tentu bakal mendapatkan rating yang tinggi di situs IMDb sebesar 8,0 dan divote lebih dari 454.000 fans film Batman yang sayang ada di label film PG-13. Akhirnya ada juga ya sebuah film action thriller dengan konsep penculikan dan penyelamatan yang juga mainstream banget. Nah, kali ini masuk di list film awal tahun 2021 ini yang mana juga dikangenin oleh para fans film action. Black Light menceritakan tentang seorang agen pemerintahan bernama Travis Block yang telah menyelesaikan urusan masa lalunya yang kelam dan panjang. Suatu hari ia menerima sebuah penyelidikan yang menargetkan warga AS dan menepati dirinya tertipu oleh direktur FBI yang pernah ada di dalam masa lalunya itu. Ya, I know. Udah terlihat juga dari posternya ya. Ini mirip-mirip kayak film Taken gimana gitu. Lagi pula udah beberapa film belakangan ini Liam Neeson selalu mendapatkan peran yang mirip banget kayak film Taken. Entahlah ya, dia yang mau atau kebetulan dia yang mendapatkan itu gitu. Cuma satu yang terlintas di benak gua pas lihat posternya, yakni bosen. Come on man. Ceritanya sendiri bakal se-mainstream film-film action thriller lainnya yang menggunakan sebuah konsep penculikan dan penyelamatan yang dramatis dari aktor utamanya, yang di sini bakal ada nama Liam Neeson sebagai Travis Block dengan segudang scene aksi yang ia perankan. Yang menggemar berat film-film Liam Neeson dan action dengan kasus penculikan dan penyelamatan, film ini bakal jadi yang utama di awal tahun 2022 ini. Black Light ini telah tayang pada 11 Februari tahun 2022 dan seperti yang diduga para fans, film ini hanya mendapatkan rating 4,7 di situs IMDb serta divote lebih dari 11.000 pengguna akun dalam label film PG-13. Untuk yang terakhir ini gue bakal kasih sebuah film dengan sebuah konsep yang gak biasa dari biasanya, dengan sebuah thriller action yang mempunyai sebuah makna-makna yang penting di dalam arti dari kehidupan kita. Gold berkisah tentang seorang drifter yang melakukan perjalanan panjang melalui padang pasir yang gersang, telah menemukan bongkahan emas yang sangat-sangat besar yang pernah ditemukan oleh manusia. Dengan keserakahan yang mulai muncul dalam dirinya, ia menjaga dan menyembunyikannya dari seorang pencuri di tengah kondisi gersang yang mengerikan. Personally, gue sangat-sangat suka banget dengan film ini. Satu kata dari gue, bacot kalian yang bilang-bilang film ini boring dan gak seru. Man, jarang-jarang loh ada film terkhususnya film action thriller yang menggunakan konsep yang fresh dengan cerita yang juga menarik. Dan di sini bakal menampilkan dua hal penting tersebut dengan sangat sempurna. Ya, gue akui awal-awal filmnya ini sungguh sangat lambat dan predictable. Tapi coba kalian bersabar dan masuk di pertengahannya. Nah, disinilah film ini semakin menarik lagi.
Para pemainnya bakal dibuat sangat real dari situasinya yang mana bakal di makeover dengan sangat detail di setiap wajah maupun badannya si karakternya ini. Yang mana juga disukseskan dengan acting solonya Zac Efron yang gua nggak menyangka dia bisa berakting sekeren ini men. So buat kalian yang pengen sebuah film dengan menggunakan sebuah konsep fresh dan cerita yang unik dari film-film lainnya, nah inilah yang sangat pas untuk kalian tonton. Gold sendiri telah tayang perdana di 18 Maret tahun 2022 dan amat sangat sayang entah kenapa film ini hanya mendapatkan rating 5,4 di situs IMDb serta di vote lebih dari 5,9 ribu pengguna akun dan tentu di label film R. Segitu aja rekomendasi film action thriller terbaru di awal tahun 2022 part 1 di konten kali ini. Hopefully kalian suka dengan list-list film yang gue berikan kali ini ya. Bagi yang mau request rekomendasi film apa yang harus gue bawakan di konten selanjutnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar kok. Jika kalian gak mau ketinggalan updatean film terbaru, make sure buat subscribe channel ini dan share ke teman-teman tongkrongan kalian ya. So, gue dipamit undur diri, see you in the next film.